everyone, ketemu lagi nih di channel JJS Jalan Jajan Santai. Di channel ini aku bakal nge-review hotel-hotel, villa, tempat wisata, kulineran, sampai tempat bermain. Yuk ikutin terus perjalanan channel ini melalui YouTube dan Instagram Jalan Jajan Santai. Jalan Jajan Santai ke Borobudur lagi bareng JJS. Hai guys, kali ini JJS bakal nge-review salah satu hotel yang bener-bener recommended banget menurut JJS yang ada di Borobudur. Nah, kali ini JJS bakal nge-review Pelataran Heritage Hotel Borobudur. Nah, ini untuk perjalanan menuju ke hotelnya emang melewati sawah-sawah gitu ya teman-teman. Nah, di video kali ini JJS nggak cuma nge-review dan ngebahas hotel, kita juga bakal bermain-main gitu teman-teman. Nanti kita bakal mengunjungi candi-candi dan kita bakal naik mobil VW. Pokoknya tonton terus video ini sampai akhir karena di video kali ini durasinya emang agak panjang ya teman-teman, karena JJS bakal nge-review dan membahas tentang hotel dan tempat wisata. Oh ya teman-teman, biar kalian gak bingung, nah pelataran ini tuh ada dua tipe, ada pelataran resort and spa, ada pelataran heritage hotel Borobudur. Nah, kali ini JJS bakal nge-review yang pelataran heritage Borobudurnya. Nah, terus ini perjalanan menuju ke gedung pelataran heritage hotel Borobudurnya ya teman-teman. Nah, terus ini untuk gedung pelatarannya. Nah, ini gedungnya itu bener-bener kelihatan ala-ala vintage gitu teman-teman. Jadi dari luar itu kelihatan antik, tapi dalamnya itu bener-bener keren banget. Nah, terus ini untuk gedungnya. Nah, ini untuk parkirannya ada di belakang gedungnya gitu teman-teman, atau di bagian samping gedungnya. Nah, terus ini untuk view gedungnya. Nah, di depannya itu ada sawah yang bener-bener hijau banget. Pokoknya bener-bener sejuk banget deh udaranya di sini. Dan setelah itu kita mau langsung cus untuk masuk ke dalam lobinya. Tapi sebelum itu kita mau ngeliat view atau pemandangan dari depan lobinya dulu teman-teman. Nah, di depan lobinya atau pemandangannya kita bisa ngeliat sawah yang super hijau dengan udaranya yang super sejuk banget. Nah, terus di sini tuh kita juga disediain tempat jalan-jalan. Nah, terus juga ada tempat duduknya. Nah, di situ kita bisa menikmati udara yang sejuk. Kita juga bisa jogging gitu, pokoknya bener-bener enak banget ya teman-teman. Nah, terus ini untuk pemandangannya yang bener-bener kelihatan sejuk banget ya teman-teman. Nah, ini posisinya itu kita habis gerimis gitu teman-teman, jadi agak basah-basah sejuk gitu. Nah, terus di depan lobinya ini juga ada air mancurnya. Dan akhirnya kita udah masuk ke dalam lobinya. Nah, ini untuk lobinya teman-teman. Untuk lobinya ini ala-ala vintage gitu ya teman-teman. Dalamnya bener-bener antik-antik banget, tapi ini juga bener-bener keren banget gitu teman-teman. Nah, terus di sini itu vibes-nya Merry Christmas ya teman-teman, karena kita nginep di sini itu akhir bulan Desember 2022. Nah, cuma maaf banget karena kita baru bisa upload sekarang karena videonya itu bener-bener numpuk-numpuk banget deh. Nah, terus ini untuk meja resepsionisnya. Nah, di sini kita juga dikasih welcome drinknya gitu teman-teman. Nah, terus di sini orang-orangnya bener-bener helpful banget. Pokoknya bener-bener enak banget deh teman-teman. Nah, sedikit cerita teman-teman. Jadi pas kita nginep di sini tuh pas musim hujan gitu teman-teman. Nah, jadi sekitar jam 3 sore ke atas itu bakal mendung. Nah, terus selalu hujan gitu teman-teman. Nah, kalau pagi-pagi udaranya itu atau cuacanya itu bener-bener panas banget teman-teman. Jadi kalau kita video di hotel itu emang cuacanya lagi hujan, tapi nanti pas main-main di luar, naik VW menuju ke candi-candi atau mengunjungi candi-candi itu udaranya atau cuacanya bakal terik banget. Nah, karena kita masih nunggu untuk kamarnya ready karena lagi dipersiapin, jadinya kita nunggu sambil muter-muter di lobi dulu teman-teman. Jadi kita mau ngeliat sekitar lobi dulu. Nah, di lobi yang paling depan itu udah ada ruang tunggu. Nah, terus kalau di sini itu ada banyak perhiasan-perhiasan atau barang-barang antik yang dipajang gitu teman-teman. Nah, terus di sini itu juga ada lukisan. Nah, terus di sini tuh juga ada barang-barang antik yang masih dipajang. Nah, cuma di sini kebanyakan itu beling atau
barang pecah belah gitu teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati banget, jangan sampai kesenggol. Dan akhirnya setelah muter-muter lobby, kita mau langsung cus menuju ke kamarnya. Nah ini kamar kita tepat banget ada di depan lift gitu teman-teman. Nah ini setiap ruangan dan setiap lantai itu pasti bener-bener dihias dan ditata dengan rapih banget teman-teman. Jadi bener-bener enak dilihat banget gitu. Dan akhirnya kita udah sampai di kamarnya. Nah ini untuk tipe kamar yang deluxe room. Nah untuk tipe kamar yang deluxe room ini itu kamarnya nggak terlalu besar juga tapi nggak terlalu sempit juga. Jadi masih ada beberapa space untuk naruh barang gitu teman-teman. Nah terus di sini itu untuk meja kerja. Nah kita juga disediain buah-buahan. Nah terus ini untuk TV-nya. Nah TV-nya itu juga udah smart TV ya teman-teman. Jadi kita bisa nonton YouTube dan yang lain-lain. Nah terus di sini itu kita disediain teko listrik dan yang lain-lainnya. Nah terus ini untuk teko listrik, terus juga ada teh. Nah terus juga ada coffee, pokoknya macam-macam. Nah terus ini di bawahnya itu juga udah disediain cool bar atau kulkas gitu ya teman-teman. Nah di dalam cool bar atau kulkasnya ini udah disediain minuman-minumannya. Nah terus di sampingnya ini ada sendal-sendal hotel. Nah untuk di bagian lemarinya ini udah disediain 2 handuk kimono. Nah terus di bagian sini tuh juga ada berangkas. Nah terus di sini tuh juga disediain bantal kecil tambahan gitu teman-teman. Nah terus ini untuk bantalnya. Nah terus lemarinya itu juga ada banyak space untuk naruh barang-barangnya teman-teman. Nah lanjut kita ke bagian kamar mandinya. Kamar mandinya ini emang kecil tapi nggak sempit banget gitu teman-teman. Nah terus ini untuk bagian wastafelnya. Nah terus di bagian bawahnya itu emang kosong ya teman-teman. Nah ini untuk wastafelnya. Di samping wastafelnya di sini udah disediain gelas. Nah terus di sini tuh juga udah disediain amenitisnya. Dan di sini itu juga ada hair dryernya teman-teman. Nah terus ini untuk bagian toiletnya. Nah di atas toiletnya itu juga udah disediain handuk-handuk. Nah terus ini untuk kamar mandinya itu kita pakainya shower ya teman-teman. Nah di hotel ini itu juga menyediakan atau mengadakan beberapa kegiatan gitu teman-teman. Nah untuk kegiatannya itu udah ditentuin hari dan jamnya. Nah contohnya di sini kita bisa ngasih makan hewan, terus kita juga bisa donut and cupcake decoration, nature painting, art and craft, traditional game, movie under the star, pokoknya macem-macem. Nah itu nggak setiap hari gitu teman-teman. Nah kita bakal dikasih waktu dan hari-harinya. Nah habis ini kita mau langsung cus ngeliat ke bagian balkonnya. Nah terus ini untuk balkonnya pas dibuka udaranya bener-bener sejuk banget teman-teman. Nah cuma sayangnya kita belum bisa berenang dulu karena ini masih agak gerimis gitu. Karena airnya tuh bener-bener dingin banget gitu teman-teman. Nah jadi abis ini kita mau langsung cus buat afternoon tea. Nah ini untuk view atau pemandangan dari balkonnya gitu teman-teman. Untuk dari balkonnya kita bisa langsung ngeliat ke arah kolam renang atau swimming poolnya juga. Nah ini kolam renangnya itu bener-bener gede banget, terus luas banget gitu teman-teman. Jadi nggak sabar banget buat cus untuk berenang. Tapi sebelum berenang kita mau ke afternoon tea dulu karena sambil nunggu hujan reda. Karena ini masih bener-bener gerimis-gerimis, takut pusing gitu teman-teman. Nah terus ini untuk tempat afternoon tea-nya. Nah ini tempat afternoon tea-nya itu sekaligus buat tempat breakfast-nya ya teman-teman. Dan ini untuk suasana saat di afternoon tea-nya ya teman-teman. Nah ini suasananya tuh bener-bener adem ayem banget. Apalagi kalau di bagian luar ini lagi gerimis sambil minum yang anget-anget, terus makan keripik, terus juga ada gorengan gitu. Pokoknya bener-bener enak banget ya teman-teman. Nah terus ini untuk suasana yang di bagian dalamnya. Dan terus ini untuk menu-menunya teman-teman. Nah di sini kita udah disediain teh, terus ada kopi. Nah terus di sini itu juga ada wedang jahe. Nah terus ada getuk, ada tahu isi, ada lapis, terus juga ada
cilor, ada cake tape. Pokoknya di sini tuh makanan-makanan tradisional semua gitu teman-teman. Nah, terus di sini tuh juga ada keripik-keripik, ada keripik singkong dan ada keripik yang lain-lainnya. Dan hari sudah berganti, ini pagi-paginya sekitar jam setengah 7 pagi ya teman-teman. Sebelum kita sarapan, kita mau muter-muter dulu. Karena di hotel ini juga disediain fasilitas ngasih makan hewan. Nah terus kita juga ada permainan tradisional. Terus kita juga bisa main bola gitu teman-teman. Nah untuk tempatnya itu ada di sekitar belakang hotel atau nanti kita bakal jalan. Nah perjalanannya itu lumayan jauh dan naik turun gitu teman-teman. Nah ini juga bisa dibuat untuk jogging track karena di sini itu banyak orang yang pakai untuk jogging. Nah terus ini juga untuk area parkirnya ya teman-teman. Dan ini kita udah mau sampai di pelataran junior. Nah, di pelataran junior ini selain ada hewan-hewan, di sini juga ada mini playground untuk anak-anak gitu, teman-teman. Jadi di situ disediain perosotan, ayunan dan macam-macam. Nah, terus di sini tuh juga ada mini garden, teman-teman. Nah, di mini garden ini tuh ada beberapa jenis tanaman-tanaman gitu. Nah, cuma di sini kita harus hati-hati banget karena habis hujan. Jadi lantainya tuh bener-bener basah terus licin, jadi takut kepleset gitu. Dan yang pertama kita lihat di sini ada burung merak. Nah burung meraknya ada 2 ya teman-teman, cuma dia lagi nggak mekarin bulunya. Nah ini aslinya juga cakep banget. Nah ini untuk burung meraknya. Lanjut kita mau ke bagian yang pelataran junior. Nah, untuk di bagian pelataran junior di sini kita bisa ngasih makan bebek, angsa, ayam, dan kita juga bisa masuk ke kandang kura-kura. Nah, terus kita juga bisa kasih makan kelinci gitu, teman-teman. Nah, terus ini untuk yang bagian bebeknya. Ini bebek-bebeknya lagi pada ngumpul ya, teman-teman. Lucu-lucu banget. Nah, terus di bagian belakangnya itu juga ada ayamnya. Nah terus ini untuk yang bagian ayamnya nih teman-teman. Nah ini ayamnya bener-bener gede-gede banget gitu ya. Nah ini mereka lagi pada makan. Emang ngasih makannya pakai cacing gitu, jadi bener-bener geli. Nah tapi kita juga bisa kasih makan pakai biji-bijian. Nah terus ini untuk bagian kandang kura-kuranya. Nah terus di sini kita juga bisa ngelihat beberapa jenis ikan hias gitu teman-teman. Ikan hias yang ada di dalam akuarium. Nah terus kita mau lanjut lagi ke bagian sana karena kita bisa bermain bersama kelinci. Nah terus kita juga bisa ngasih makan rusa. Nah terus di sini tuh ada beberapa tempat bermain gitu teman-teman. Nah untuk di bagian sini itu untuk permainan tradisional gitu. Nah di bagian sini tuh juga ada beberapa jenis burung-burung gitu teman-teman. Nah jadi kalau di sini tuh kita bisa bermain bersama hewan, ngasih makan hewan, terus ditambah lagi dengan suara kicauan burung yang bener-bener enak banget deh. Jadi bener-bener berasa di alam terbuka gitu teman-teman. Nah terus ini untuk mini playground untuk anak-anak ya teman-teman. Nah di sini tuh juga disediain perosotan dan yang lain-lainnya. Nah terus ini kita juga ada disediain lapangan badminton dan juga ada lapangan basket. Nah terus ini untuk lapangannya bener-bener luas banget. Pokoknya bener-bener enak banget deh di sini. Nah ini kita juga bisa kasih makan rusa. Nah terus ini untuk makanannya kita bisa kasih makan menggunakan daun-daun gitu ya yang udah disediain gitu teman-teman. Nah terus ini rusanya bener-bener juga cakep-cakep gitu. Nah ini kita bisa ngasih makan lewat bolongan ini. Nah terus ini untuk rusanya. Dan setelah perjalanan jauh sambil bermain-main, akhirnya kita mau balik ke hotelnya teman-teman untuk sarapan pagi. Nah ini untuk perjalanan balik ke hotelnya, jalannya tuh sama yang kayak tadi ya teman-teman.
Dan akhirnya kita udah kembali lagi ke hotelnya ya teman-teman, setelah perjalanan yang bener-bener capek, tapi lumayan sih buat olahraga karena udara pagi bener-bener sejuk banget ya teman-teman. Dan setelah ini kita mau langsung cus untuk sarapan. Nah, tempat sarapannya itu ada di afternoon tea yang kemarin ya teman-teman. Nah, ini ada di restoran Menoreh atau Manoreh gitu. Nah, ini kita sudah masuk dan enak sih restorannya. Tempat makannya itu nggak terlalu rame, jadi masih ada space tempat kosong gitu ya teman-teman. Nah, terus ini untuk suasananya di tempat makannya atau di tempat breakfastnya, di sini itu ada macam-macam mie. Nah, terus di sini untuk makanan-makanan pendamping nasi gitu teman-teman. Nah, di bagian sini itu ada gulai kapau, terus ada nasi goreng ayam. Nah, terus ini untuk nasi goreng ayamnya, di sampingnya ada kue tiaw goreng sayur. Nah, terus di bagian sini ada ayam Vietnam. Nah, di samping ayam Vietnam ini ada ikan steam. Nah, terus di sini tuh ada beberapa macam-macam sambal ya teman-teman. Ada sambal hijau, sambal merah, pokoknya macam-macam. Nah, terus ini untuk sosis sapi. Terus di samping sosis sapi ada potato. Nah, terus ini untuk ikan steam yang tadi ya. Nah, terus di sini kita juga disediain teh dan kopi. Nah, terus di sini juga disediain es krim teman-teman. Nah, cuma es krimnya harus bayar dulu ya teman-teman. Nah, terus ini untuk bubur. Ini ada bubur ayam. Terus ini untuk isian-isian bubur ayam. Terus di sampingnya itu ada macam-macam kerupuk, teman-teman. Nah, terus di sini itu untuk gado-gado. Ini untuk isian gado-gadonya. Nah, terus di bagian sini tuh juga ada roti-rotian, terus ada donat, terus juga ada pokoknya macam-macam deh teman-teman. Nah, terus ini untuk selai-selainya. Nah, terus di situ juga ada untuk pemanggang rotinya. Nah, terus ini untuk bagian minuman dan bagian serealnya. Nah, di bagian luarnya ini juga ada pancake and waffle. Nah, terus di sampingnya itu juga ada egg station. Nah, terus di bagian sini tuh ada soto daging ya teman-teman. Untuk soto daging, dan yang tadi tuh emang ada di bagian luar gitu. Jadi kalau kita berenang tinggal ngambil aja, itu bener-bener enak banget deh. Nah, terus di bagian sini itu ada yogurt. Nah, ini yogurtnya ada macam-macam ya. Terus juga ada slice fruit. Pokoknya macam-macam. Dan setelah mandi, makan, dan beres-beres, kita akhirnya naik VW. Nah, ini yang naik VW tuh bener-bener ditunggu-tunggu banget ya teman-teman. Karena kemarin sore pas kita mau naik VW itu ternyata cuacanya lagi nggak mendukung. Akhirnya pagi-pagi ini sekitar jam 10:30-11 kita bisa naik VW-nya. Dan kita naik VW untuk mengunjungi candi-candi. Terus juga kita mau mengunjungi gereja burung. Nah, pokoknya kita bakal muter-muter terus deh. Pokoknya tonton terus ya video ini sampai akhir. Nah, setelah dari hotel kita mau langsung cus menuju ke perjalanannya karena udah bener-bener gak sabar banget ya teman-teman. Nah, terus cuaca hari ini tuh bener-bener mendukung banget. Jadi bener-bener cerah. Nah, terus ini emang lumayan panas banget ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk pakai topi atau capingnya gitu. Nah, ini tujuan pertama kita mau ke Candi Pawon. Nah, tapi sebelum ke Candi Pawon kita mau ke ATM dulu ya teman-teman. Nah, ini ATM-nya juga ada di deket hotelnya. Nah, terus ada di seberangnya Taman Wisata Candi Borobudur. Nah, terus ini untuk Taman Wisata Candi Borobudurnya. Cuma kita nggak ke Taman Wisata Candi Borobudurnya teman-teman. Nah, kita mau langsung menuju ke Candi Pawonnya. Nah, ini setelah perjalanan akhirnya kita udah sampai di Candi Pawonnya teman-teman. Nah, di sini kita bisa foto-foto dari bagian luarnya, terus kita juga bisa foto-foto dari mobil VW-nya. Nah, setelah dari Candi Pawonnya kita mau langsung cus untuk muter-muter lagi. Nah, terus ini kita ada berhenti di suatu tempat menuju ke tempat yang lainnya. Nah, di sini tuh tempatnya bener-bener hijau banget karena bener-bener full sawah-sawah gitu ya teman-teman. Jadi
cocok banget buat temen-temen yang mau ngedrone atau foto-foto di mobil VW-nya. Itu bener-bener bagus banget. Nah, ini aslinya tuh perjalanannya bener-bener panjang banget ya teman-teman, karena kita bisa muterin kota Magelangan dalam satu hari itu. Nah, setelah ini kita mau menuju ke Watu Putih. Kita juga bisa foto-foto di atasnya Watu Putih gitu teman-teman. Nah, di atas Watu Putih ini kita juga bisa ngeliat Candi Borobudurnya. Nah, ini kita mau menuju ke atasnya Watu Putih ya teman-teman, dan akhirnya kita udah sampai. Nah, ini karena udaranya yang bener-bener panas banget, jadi kita cuma foto-foto di atas mobil VW-nya aja ya teman-teman. Nah, ini aslinya tuh bener-bener panas banget, jadi kita udah nggak kuat banget. Akhirnya kita buru-buru gitu teman-teman. Nah, setelah dari Watu Putih ini kita mau menuju ke patung Buddha tidur ya teman-teman. Nah, terus ini untuk ke bagian patung Buddha tidurnya. Nah, ini di bagian patung Buddha tidurnya kita juga nggak lama-lama, karena kita mau langsung cus menuju ke Bukit Rema atau ke patung burung gereja, karena udaranya benar-benar panas banget. Kita udah nggak kuat, terus kita juga udah capek. Nah, terus ini untuk menuju ke Bukit Rema atau patung burung gerejanya, kita menggunakan mobil jeep ya teman-teman, karena ini tuh nanjaknya bener-bener ekstrim banget. Mobil biasa tuh nggak kuat gitu, jadi harus pakai jeep. Nah, terus ini kita udah sampai di patung burung gerejanya, dan ini untuk patung burung gerejanya teman-teman. Nah, ini untuk patung burung gerejanya teman-teman. Nah, untuk masuk ke dalam patung burung gerejanya itu jangan lupa untuk beli tiketnya dulu ya. Nah, untuk beli tiketnya itu kita juga harus nunggu sampai nama kita dipanggil. Nah, setelah pengambilan tiket, akhirnya kita masuk ke patung burung gerejanya. Nah, cuma sayangnya untuk di lantai 1 itu kita nggak boleh di videoin sama sekali ataupun di foto-foto. Nah, jadi akhirnya ini sekarang kita udah ada di lantai 2-nya teman-teman. Nah, untuk di lantai 2 di sini kita lagi mau ngantri untuk menuju ke bagian lantai 3 dan lantai seterusnya. Cuma sayangnya itu kita harus nunggu ngantri lagi sampai nama kita dipanggil. Nah, itu ngantrinya sekitar sejam sampai setengah jam, jadi bener-bener lama banget. Jadi kita udah bener-bener kecapean. Akhirnya kita cuma makan di restoran Bukit Remanya. Nah, setelah dari patung burung gereja, akhirnya kita mau balik lagi ke bawah teman-teman. Nah, untuk balik ke bawahnya lagi kita masih harus nunggu jeep yang datang. Dan setelah nunggu jeep datang kembali, akhirnya ini jeepnya udah datang ya teman-teman. Nah, ini kita mau langsung cus menuju ke bawah. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa jalan kaki dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya teman-teman. Nah, cuma kita itu udah bener-bener capek banget, udah nggak kuat jalan, jadi kita milih untuk naik jeepnya teman-teman. Nah, untuk mobil jeep ini nganterin kita sampai di parkiran mobil-mobil VW yang tadi sebelumnya gitu teman-teman. Nah, kalau udah sampai di parkiran mobil-mobil VW, nanti kita bakal dianterin ke pelataran Heritage Hotel yang tadi gitu teman-teman. Dan setelah itu perjalanan kita udah selesai. Dan sampai di sini aja review pelataran Heritage Hotel Borobudur dan berwisata menggunakan mobil VW. Terus kita menuju ke candi-candi dari JJS. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Tetap tungguin terus video terbarunya JJS. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.